Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya pembahasan sebelumnya tentang teori permintaan. Nah, sekarang kita mau bahas nih, apa saja sih yang mempengaruhi permintaan kalau kita lihat dari jenis-jenis barang, pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Nah, kalau berdasarkan harga barang lain, itu jenis-jenis harga barang atau jenis barang itu ada barang substitusi, barang komplementer, dan barang netral. Terus, apa saja sih pengertiannya dan bagaimana jenis-jenis barang ini bisa mempengaruhi permintaan suatu barang? Sekarang dari barang substitusi dulu. Yang dimaksud barang substitusi, kita lihat di sini, substitusi kan kata lainnya adalah pengganti. Nah, substitusi adalah pengganti. Jadi barang substitusi adalah barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain, ya. Maka ketika terjadi perubahan harga pada barang substitusi itu akan mempengaruhi permintaan terhadap barang yang digantikannya. Contoh, kita kasih ada 2 barang. Barang substitusi adalah barang yang bisa menggantikan. Contohnya teh dan kopi. Teh bisa menggantikan kopi, begitu pula sebaliknya ya. Kopi juga bisa menggantikan teh untuk misalnya kita sarapan, minum teh pagi-pagi atau minum kopi. Nah, ketika di rumah nggak ada teh, kita akan ganti dengan kopi, begitu pula sebaliknya. Nah, ketika barang, misalnya kita pakai teh dulu. Ketika harga teh naik, apa yang terjadi pada permintaan teh? Maka permintaannya akan turun ya, sesuai hukum permintaannya. Ketika harga teh naik, maka permintaan jumlah teh ini akan menurun. Nah, ketika permintaan teh menurun ketika harga teh naik, maka orang-orang atau masyarakat akan mencari barang penggantinya yang lebih murah tentu saja. Nah, maka orang akan melakukan substitusi barang atau menggantikan barangnya itu menjadi kopi. Kalau harga teh naik, ya udah deh kita sarapannya pakai kopi aja yang harganya masih stabil gitu ya. Maka bagaimana akibatnya terhadap permintaan kopi? Tentu saja akan naik ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika harga barang substitusinya itu mengalami perubahan, maka akan berlawanan arah nih. Harga barang substitusi itu berlawanan arah. Ketika harga teh naik, maka permintaan teh akan turun karena orang-orang akan beralih ke kopi, maka permintaan kopi akan naik seperti itu. Nah, sekarang kita kasih contoh lagi. Misalnya kebalikannya nih, harga dari teh itu turun. Apa yang terjadi pada permintaan kopi? Pasti akan kebalikannya ya. Permintaan akan kopi itu akan turun. Kenapa? Karena orang akan cenderung mengkonsumsi teh. Ya, karena harga tehnya turun nih, maka konsumsi tehnya akan naik. Maka kopinya bagaimana? Kopinya tidak lagi dilirik karena harganya tidak turun, seperti itu. Maka permintaan akan kopi otomatis akan turun karena orang teralihkan untuk mengkonsumsi teh. Seperti itu ya. Maka sekali lagi, hubungan antara barang substitusi ini adalah berlawanan arah atau negatif. Kita kasih contoh lagi, misalnya barang substitusi itu katakanlah gadget ya, Samsung dan iPhone. Ketika masyarakat ini dihadapkan dengan harga Samsung nih, misal masyarakat banyak nih yang menggunakan Samsung, kemudian harga HP Samsung ini mengalami kenaikan, maka orang akan mencari barang penggantinya yang harganya stabil atau lebih murah ya. Ketika harga hukum permintaannya nih dari handphone Samsung, ketika harganya naik, maka permintaan Samsung akan turun. Nah, dengan asumsi ini maka permintaan substitusinya misalnya iPhone, maka iPhone-nya akan naik seperti itu. Ya, jadi kayak ketika harga Samsung naik, maka permintaan Samsung akan turun yang menyebabkan permintaan iPhone akan naik seperti itu. Maka hubungan dari barang substitusi ini adalah negatif atau berlawanan arah.
Selanjutnya adalah barang komplementer. Kalau substitusi artinya menggantikan, komplementer artinya adalah melengkapi. Oke, ingat komplementer adalah melengkapi. Jadi barang komplementer ini adalah barang yang fungsinya ini saling melengkapi dari barang lain ya. Karena itu perubahan harga pada salah satu barang akan mempengaruhi permintaan terhadap barang pelengkapnya atau pasangannya. Contoh, teh sama gula. Kalau tadi teh barang substitusinya adalah kopi. Kalau sekarang teh komplementernya atau barang pelengkapnya adalah gula. Karena kalau kita ngeteh pasti harus ada gula ya untuk pemanisnya. Ketika harga teh naik, maka kira-kira harga gula bagaimana? Orang banyak nih, harga teh naik, otomatis permintaan teh bagaimana? Turun. Kalau kita lihat dari hukum permintaannya ya, permintaan teh akan turun. Nah, kalau kita lihat dari barang komplementernya, dari harga gulanya bagaimana? Dari permintaan gulanya otomatis juga akan turun. Karena kan tidak banyak orang yang mengkonsumsi teh, maka gula juga akan turun. Karena untuk melengkapi teh ini kan harus menyesuaikan dari permintaan tehnya. Gitu. Maka hubungan antara harga komplementer itu searah. Kalau tadi substitusi berlawanan arah, kalau komplementer itu searah. Ketika harga teh naik, maka kuantitas teh yang diminta akan turun sehingga menyebabkan barang komplementernya itu juga akan turun. Atau permintaan gula juga akan turun seperti itu. Contoh lain misalnya yang bisa melengkapi, misalnya barang buku dan pensil misalnya ya. Misalnya harga buku ini naik, maka pelengkap dari buku kan pensil atau pena ya untuk menulis dalam buku tersebut. Maka ketika harga buku naik, otomatis permintaan akan buku akan turun. Nah, permintaan buku akan turun menyebabkan permintaan pena juga akan menurun. Seperti itu. Ini kasusnya untuk barang komplementer. Gitu. Sekarang kita bahas barang netral. Barang netral itu adalah barang yang tidak memiliki hubungan sama sekali terhadap barang lain, ya. Contohnya di sini adalah garam sama teh. Nggak ada hubungannya ya. Kita ngeteh, kalau misalnya tehnya nggak ada, kita gantikan dengan kopi. Kita ngeteh, kemudian untuk melengkapi agar teh ini rasanya enak, kita butuh gula. Nah, sekarang teh sama garam tidak ada hubungannya, maka kedua barang ini disebut dengan barang netral. Oke, karena barang netral ini tidak mempunyai hubungan, maka tidak ada hubungannya antara harga dari garam dan juga permintaan dari teh. Kalau harga garam ini naik, permintaan garam turun, oke. Tapi ini nggak akan mempengaruhi permintaan dari teh karena kedua barang ini tidak punya hubungan gitu. Maka kedua barang netral ini no take effect atau tidak memiliki hubungan keduanya, seperti itu. Contoh lain misalnya dari barang netral yang tidak punya hubungan. Contohnya adalah sepatu dengan sepatu dengan handphone tidak punya hubungan ya. Atau misalnya adalah tas dengan misalnya televisi. Nah, itu nggak ada hubungannya, maka itu adalah jenis barang netral. Oke, dengan kata lain, perubahan permintaan pada barang netral ini tidak mempengaruhi barang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Ada jenis-jenis barang lain ya yang dilihat dari pendapatan konsumen ya. Yang pertama adalah barang inferior. Apa itu barang inferior? Yaitu barang yang permintaannya turun ketika pendapatan seseorang meningkat. Contohnya apa? Contohnya ini adalah barang-barang yang
nilainya itu tidak terlalu tinggi, value-nya tidak terlalu tinggi. Contohnya apa? Mie instan. Nah, mie instan ini kan barang yang kita konsumsi ketika tidak ada barang pokok ya, atau kebutuhan pokok yang kita punya. Misalnya nggak ada beras nih, oh ya udah kita konsumsi barang inferior, atau barang kalau nggak ada beras nih, nggak ada nasi di rumah, ya udah kita makan mie instan ya. Maka mie instan ini ketika misalnya harganya menurun, ketika misalnya pendapatan kita meningkat, maka permintaan akan mie instan akan menurun ya, karena kita akan cenderung mengkonsumsi barang yang pokok. Kita akan lebih beli beras, kita beli telur, beli sayur dan sebagainya ketimbang kita membeli mie instan, seperti itu. Contoh lainnya adalah barang bekas. Misalnya baju thrifting misalnya. Kalau misalnya kita punya uang banyak, gaji kita naik, otomatis kita akan lebih cenderung untuk mengkonsumsi atau membeli baju baru daripada kita membeli baju bekas. Nah, kebalikannya nih, kalau misalnya pendapatan kita menurun, otomatis kita akan mencari alternatif ya. Tapi kita pengen beli baju, nah maka kita akan lebih memilih pada barang-barang bekas, kayak misalnya baju thrift atau misalnya sepatu thrift. Maka itu menyebabkan permintaan dari baju bekas atau barang bekas itu akan meningkat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah barang essential atau essential goods atau barang pokok ya. Barang pokok ini adalah kebutuhan dasar yang kita konsumsi sehari-hari, kayak misalnya beras, kemudian apalagi beras, kemudian sayur dan sebagainya ya, barang-barang pokok. Nah, barang ini punya permintaan yang inelastis. Inelastis ini artinya walaupun harga naik ya, tapi jumlah barang yang diminta itu tetap. Ya, kalau misalnya harga-harga beras naik, tapi kita akan tetap membeli beras kan, karena beras itu adalah barang pokok yang harus kita konsumsi setiap hari. Oke, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar ini ketika kita mengalami penurunan pendapatan, kita akan tetap mengkonsumsinya. Contoh lain ini misalnya listrik, kita akan tetap listrik ya, kita tetap butuh listrik ya, walaupun permintaannya ini atau harganya ini mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah normal goods atau barang normal, yaitu barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan seseorang itu meningkat. Ya, ini kebalikan dari barang inferior. Barang normal ini, saya ulangi, adalah barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan seseorang itu meningkat. Apa contohnya? Kalau tadi inferior goods, contohnya adalah barang bekas, misalnya baju bekas, sepatu bekas ya. Maka normal goods ini adalah contohnya ya baju baru, kebutuhan primer, perabotan, kemudian primer dan sekunder ya. Kalau sekunder kan kayak misalnya kursi baru, TV baru, seperti itu. Jadi kalau kita mengalami kenaikan pendapatan, maka kita akan cenderung membeli atau mengkonsumsi barang-barang yang baru atau barang-barang yang sifatnya primer dan sekunder, seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah luxurious goods atau barang mewah. Nah, barang ini adalah barang-barang yang bisa kita beli ketika pendapatan seseorang ini bukan hanya naik tapi relatif tinggi ya, jauh melebihi kebutuhannya ya. Nah, ini biasanya untuk memenuhi status sosial kita di masyarakat ya. Contoh barang-barang mewah tentu saja yang bermerek, misalnya jam tangan mewah, sepatu bermerek, kemudian tas yang bermerek dan sebagainya, dan termasuk juga dengan liburan atau kebutuhan yang biasanya tersier, seperti itu. Oke, ini adalah perubahan permintaan yang terjadi pada kurva permintaan ya. Oke. Di sini ketika yang menyebabkan
kurva permintaan itu berubah itu adalah harga barang tersebut. Contohnya ini adalah permintaan dari kopi, karena teman-teman suka ngopi ya. Misalnya permintaan kopi nih. Ketika yang menyebabkan kurva permintaan ini berubah adalah harga barang tersebut, misalnya harga kopi itu perpindahannya itu hanya terjadi di sepanjang kurva ini, karena tergantung pada harga kopinya. Misalnya harga kopi yang tadinya ada di titik R, misalnya harganya sekarang 30.000 nih, 30.000 satu cup ya. Terus ketika terjadi kenaikan harga kopi menjadi misalnya 40.000, maka perubahan di kurva permintaan ini hanya terjadi di perubahan titiknya dari R ke T. Atau turun nih harga kopi jadi 20.000, maka pindahnya ini hanya di titiknya dari R ke S. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya yang menyebabkan kurva permintaan itu berubah adalah faktor lain di luar harga, maka kurva permintaannya itu akan shift atau bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, contohnya apa? Contohnya ini masih dengan kopi ya. Misalnya faktor lain, misalnya pendapatan. Oke, pendapatan kita nih itu naik, otomatis kita akan mengkonsumsi kopi lebih banyak ya. Maka kurva permintaannya dari yang D ini akan naik menjadi D2. Sekarang kebalikannya, ketika kita mengalami penurunan pendapatan, misalnya gajinya turun atau kita harus membeli atau mengkonsumsi barang lain yang otomatis memangkas pendapatan kita, maka konsumsi kita terhadap kopi itu akan menurun ya, dan menyebabkan kurva permintaan kopi bergeser dari D ke D1. Jadi ingat, kalau kurva permintaan itu bergeser atau shift ya, kurvanya menjadi kurva baru, itu berarti disebabkan oleh faktor lain selain harga barang tersebut. Tapi ketika yang menyebabkan kurva itu berubah adalah barang itu sendiri, harga barang itu sendiri, maka kurva permintaan ini tidak bergeser, hanya saja titiknya saja yang berubah. Atau kalau dalam istilah ini hanya terjadi movement. Oke, pergeseran saja, tidak berpindah, tidak shift atau tidak shift ke kanan atau ke kiri, tapi hanya terjadi movement ya, dari titik R ke titik T dan seterusnya, seperti itu. Oke, maka kita bisa rangkum di sini, ketika terjadi perubahan pada variabel price, maka yang terjadi pada kurva permintaan hanya movement sepanjang kurva permintaan. Tapi ketika selain variabel harga barang tersebut, income, preferensi barang lain, selera, ekspektasi dan sebagainya, maka ini menyebabkan kurva permintaan menjadi shift atau berpindah gitu. Nah, itulah tadi kita sudah bahas jenis-jenis barang, kemudian bagaimana barang-barang tersebut menyebabkan perubahan pada permintaan, dan juga kita sudah belajar bagaimana kurva itu move dan shift dan apa saja yang menyebabkan. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang teori penawaran. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahami dan ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.